Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahayu. Saya Dimutera Sari. Saya Iqbal Farsy Haryono. Saya Rafli Farezi. Saya Zikri Afdal Risat. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi 4.0, pandemi COVID-19, serta dampak-dampaknya, yaitu perilaku masyarakat, mobilitas, bisnis daring, serta generasi Z. Disimak baik-baik ya. Perkembangan teknologi 4.0. Menurut KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kenyamanan dan keseluruhan hidup manusia. Jadi dapat diartikan, teknologi merupakan penerapan cara pemecah masalah untuk membantu kehidupan manusia agar lebih praktis. Sedangkan revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri. Jadi, di mana semua proses produksi berjalan menggunakan internet sebagai penopang utamanya, sehingga dapat dikatakan perkembangan teknologi 4.0 ini merupakan upaya transformasi perbaikan dan penerapan cara pemecah masalah yang semuanya prosesnya berjalan dengan internet. Dampak perkembangan teknologi 4.0. Teknologi 4.0 ini sudah berkembang pesat di seluruh dunia dan juga sudah banyak digunakan manusia untuk menunjang kehidupannya, sehingga menimbulkan berbagai dampak baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya. Kelebihan teknologi 4.0 ini yaitu membantu dan memudahkan aktivitas manusia dalam sehari-harinya. Misalnya, mempermudah komunikasi, memesan makanan, memesan ojek online, memesan tiket transportasi, bahkan memudahkan dalam mengirim file tugas atau pekerjaan dengan menggunakan gadget yang terhubung dengan internet. Namun, selepas dari sisi positif, sisi negatifnya dari perkembangan teknologi 4.0 ini, banyak masyarakat yang menjadi ketergantungan terhadap gadget ataupun jenis lainnya. Dan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena sudah banyak perusahaan yang memakai teknologi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun dampak dari perkembangan teknologi 4.0 terhadap pandemi COVID-19. Kalian tahu nggak sih apa itu pandemi COVID-19? COVID-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang besar yang pernah ada di dunia. Wabah ini telah menyebar luas ke negara-negara lain. Nah, di wabah ini ada pun dampak negatif dan positifnya. Dampak negatifnya, manusia lebih takut keluar rumah karena takut terpapar COVID-19. Selain itu, dampak positifnya adalah kita lebih banyak bisa menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, saudara, ataupun adik. Sehabis itu, manusia juga lebih bisa menjaga dirinya dan membuat tubuhnya tetap fit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan apa itu teknologi 4.0 dan pandemi COVID-19, ada beberapa faktor dan dampak-dampak pada kejadian tersebut. Nah, jadi salah satunya adalah perilaku masyarakat. Apa yang kalian tahu tentang perilaku masyarakat? Jadi, perilaku masyarakat adalah suatu tindakan atau sifat yang menjiwai kehidupan sehari-hari, kebiasaan yang membentuk cara berinteraksi, cara bermasyarakat. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mendala di dunia ini, kebiasaan masyarakat yang tadinya di luar rumah menjadi di dalam rumah saja. Sehingga hal ini menjadi ketergantungan kepada masyarakat itu terhadap teknologi. Apalagi jika teknologi semakin cepat, semakin bagus, akan beralihnya perilaku masyarakat yang kepada platform untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti berbelanja. Yang tadinya berbelanjanya ke pasar menjadi ke toko online seperti marketplace. Dan hiburan. Biasanya masyarakat hiburan keluar hanya bisa menonton TV di rumah ataupun juga di YouTube. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mobilitas manusia mengacu pada pergerakan manusia, pribadi, ataupun sekelompok dari satu tempat ke tempat lainnya. Data mobilitas manusia dapat mencerminkan pola pergerakan manusia yang menunjukkan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya, seperti berjalan, mengemudi, bekerja, berada dalam suatu tempat, mengendarai transportasi umum,
Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, sehingga kegiatan di luar rumah menjadi terbatas. Mobilitas ini menjadi salah satu dampak yang terkena dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Karena pada dasarnya mobilitas digunakan oleh para masyarakat untuk bekerja, belajar, ataupun mencari hiburan. Namun dengan adanya teknologi, semua itu dapat ditopang, yang dimana belajar dan bekerja bisa dilakukan di rumah melalui handphone ataupun laptop. Begitu juga dengan hiburan yang bisa diganti dilakukan di rumah dengan menonton film ataupun mendengarkan musik dari handphone, gadget, ataupun laptop. Bisnis daring atau online adalah salah satu penyebaran, cara penjualan jasa atau barang yang dilakukan oleh individu atau masyarakat setempat guna untuk meningkatkan angka konsumen. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan para konsumen beralih ke bisnis online, yaitu di mana masyarakat menjual barang atau jasanya secara online. Nah, oleh karena itu untuk para penjual offline mengalami dampaknya, salah satunya yaitu penurunan konsumen. Jadi, para pedagang yang tadinya menjual barang secara offline, kini beralih menjual barang secara online. Nah, oleh karena itu peningkatan konsumennya sangat terasa untuk para pedagang yang tadinya offline jadi online. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis daring atau online ini dapat menguntungkan bagi para penjual. Apalagi di era sekarang ini nih, Instagram, TikTok, banyak sekali dimanfaatkan oleh para penjual untuk memanfaatkan agar konsumennya itu membeli banyak barang di tokonya. Oke, kita beralih ke generasi Z. Nah, generasi Z lahir setelah generasi Y. Yang biasanya generasi Z itu lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Nah, generasi Z ini juga bisa dibilang generasi net. Kenapa? Karena generasi Z ini terhubung dengan dunia maya atau dengan teknologi yang sekarang ini. Kehidupan sosial generasi Z banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh generasi Z, yang pertama, terbuka terhadap segala sesuatu. Yang kedua, kerja menjadi cepat dan efisien. Dan yang ketiga, dapat memecahkan masalah dengan cara yang unik. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh generasi Z, yang pertama, terkecanduannya oleh gadget. Yang kedua, kecanduan terhadap internet. Dan yang terakhir, yaitu tidak suka dengan hal-hal yang instan. Ayo guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kalian saksikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Setelah kita tahu menjelaskan, ulang. Ini sih gak jelas dong. Nah, jenis dampaknya apa sih? Dari teknologi perkembangan titik. Sudah. Gitu. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new